Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Niswatul Mutiah dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem organ pada amfibi, di mana sistem organ ini meliputi organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, serta reproduksi pada amfibi. Ini adalah tugas akhir mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Oke, langsung saja. Untuk menyingkat waktu, saya mulai pembahasan serta penjelasan materi ini dengan pertama-tama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amfibi berasal dari kata amfi, yang berarti ganda, dan bio yang berarti hidup. Secara harfiah, amfibi diartikan sebagai hewan yang hidup di dua alam, yakni dunia darat dan air. Amfibi dikenal sebagai hewan bertulang belakang, yang suhu tubuhnya tergantung pada lingkungan, mempunyai kulit licin dan berkelenjar, serta tidak bersisik. Sebagian besar mempunyai anggota gerak dengan jari. Amfibi umumnya dijumpai pada malam hari atau pada musim penghujan, seperti di kolam, aliran sungai, pohon-pohon, maupun di gua. Amfibi selalu hidup berasosiasi dengan air sesuai namanya, yaitu hidup pada dua alam, di air dan di darat. Selanjutnya dijelaskan bahwa sebagian besar amfibi didapatkan hidup di kawasan hutan karena di samping membutuhkan air, juga membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi, antara 75 sampai 85% untuk melindungi tubuh dari kekeringan. Sewaktu bereproduksi, amfibi membutuhkan air atau tempat untuk meletakkan telur hingga terbentuknya larva. Di sini saya mengambil contoh amfibi yaitu katak. Morfologi pada katak. Seperti gambar yang sudah tertera di PowerPoint ini, jadi bentuk tubuh katak itu berjongkok di mana ada 4 kaki untuk melompat, bentuk tubuhnya pendek, serta tanpa ekor, mata melotot, dan tungkai belakang selalu lebih panjang dibanding dengan tungkai depan. Kulit katak ini bervariasi dari yang halus hingga kasar, bahkan ada tonjolan-tonjolan. Ukuran katak di Indonesia bervariasi mulai dari yang terkecil, yakni 10 mm, hingga yang terbesar mencapai 280 mm. Sistem pernapasan pada katak. Di gambar ini terdapat gambar bronkus, glotis, dan paru-paru. Ini adalah organ yang membantu pernapasan pada katak. Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu, bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernafas dengan selaput rongga mulut, katak bernafas pula dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Selanjutnya yaitu oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung. Dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru atau arteri pulmokutanea. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selain bernafas dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak bernafas juga dengan paru-paru, walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung, sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada katak.
Sistem pencernaan makanan pada katak hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama adalah rongga mulut. Terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua yaitu esofagus, berupa saluran pendek. Yang ketiga yaitu ventriculus, berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tempat masuknya esofagus dan yang kedua adalah saluran keluar menuju anus. Yang keempat adalah intestinum atau usus. Dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus adalah duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Nah, yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan dan saluran reproduksi serta urin. Nah, selanjutnya, kelenjar pencernaan pada amfibi ini terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan dan pankreas berwarna kekuningan. Melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Nah, pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Berikutnya adalah sistem peredaran darah pada katak. Alat sirkulasi darah katak terdiri atas jantung, arteri, vena kapiler, dan sinus venosus. Jantung katak terdiri dari 3 ruangan, yaitu atrium kiri, atrium kanan, dan 1 ventrikel. Di antara atrium dan ventrikel terdapat sekat. Antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat katup. Sinus venosus terletak di sebelah dorsal jantung. Nah, di gambar ini adalah organ jantung pada katak yang membantu peredaran darah pada katak. Aliran darah diawali dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida masuk ke jantung melalui vena cava. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju ventrikel, lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri dan menuju ventrikel. Selain dari paru-paru, oksigen juga dapat diperoleh melalui kapiler-kapiler di bawah kulit. Oksigen ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi, di dalam ventrikel, kedua jenis darah ini bercampur. Selanjutnya, darah kaya oksigen dari ventrikel dipompa menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kulit amfibi juga berperan sebagai alat pernapasan. Oksigen masuk melalui kulit secara difusi ke kapiler-kapiler di bawah kulit. Darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Selain itu, juga terjadi aliran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sistem reproduksi pada katak. Sistem reproduksi pada katak ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi pada katak jantan dan reproduksi pada katak betina. Reproduksi pada katak jantan yang pertama adalah testis berjumlah sepasang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium. Sebelah kaudal dijumpai korpus adiposum dan terletak di bagian posterior rongga abdomen. Yang kedua, saluran reproduksi pada katak jantan, tubulus ginjal akan menjadi ductus efferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar membentuk vesicula seminalis atau penyimpan sperma sementara. Nah, vesicula seminalis ini akan membesar hanya saat musim kawin saja. Pasa efferent merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testis, berjalan ke medial menuju ke bagian kranial ginjal. Ductus Wolff keluar dari dorsolateral ginjal dan berjalan di sebelah lateral ginjal. Nah, kloaka pada
reproduksi katak jantan ini kadang-kadang masih jelas dijumpai. Berikutnya adalah reproduksi pada katak betina. Yang pertama, ovarium berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau corpus adiposum. Baik ovarium maupun corpus adiposum berasal dari plica gametalis, masing-masing gonalis dan pars progonalis. Nah, ovarium ini digantungkan oleh mesovarium. Yang kedua, saluran reproduksi pada katak betina. Oviduk merupakan saluran yang berkelok-kelok. Oviduk dimulai dengan bangunan yang mirip corong, dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduk di sebelah kaudal mengadakan pelebaran yang disebut ductus mesonephros dan akhirnya bermuara di kloaka. Oke, untuk lebih jelasnya ini adalah gambar organ reproduksi pada katak. Nah, di sini ada reproduksi pada katak jantan dan reproduksi pada katak betina. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang sistem organ pada amfibi yang meliputi organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, serta reproduksi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.